Perkenalkan, nama saya Gervasino Kamilzirku. Saya kelas 2020 MG, Prodi PGSD dengan NPM 25103295. Di sini saya akan membawakan kasus masalah lingkungan, yaitu krisis gunung sampah TPST Bantar Gebang tahun 2015-2026. Indonesia memiliki tantangan lingkungan yang terus berkembang. Salah satu yang paling terlihat adalah pengelolaan sampah. TPST Bantar Gebang yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi pembuangan akhir sampah terbesar dan paling dikenal di Indonesia. Sejak beroperasi, tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai penampungan sampah, tetapi juga mencerminkan bagaimana permasalahan sampah berkembang seiring pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan keterbatasan sistem pengelolaan lingkungan. Selain masalah sampah, permasalahan lingkungan lain seperti kerusakan hutan, polusi, serta pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan turut menjadi tantangan jangka panjang yang saling berkaitan. A. Latar belakang. Indonesia menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti pembakaran hutan, pencemaran udara, kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak memerhatikan AMDAL, serta masalah sampah. Salah satu kasus yang terjadi adalah penumpukan sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. TPST Bantar Gebang merupakan tempat pengelolaan sampah terbesar di Indonesia yang menerima sebagian besar sampah dari DKI Jakarta. Setiap hari, ribuan ton sampah masuk ke lokasi ini sehingga membentuk gunung sampah yang sangat besar. B. Kronologi kasus dari tahun ke tahun. Tahun 2015, volume sampah yang masuk mencapai sekitar 6.000 ton per hari. Sebagian besar berasal dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ketinggian timbunan sampah tersebut meningkat sehingga pengelolaan dan pemerintah mulai menyadari adanya risiko berbahaya baru, yaitu longsornya tumpukan sampah. Langkah antisipasi yang dilakukan adalah mengatur dan menjaga kemiringan timbunan agar tidak terlalu curam, serta memadatkan sampah secara bertahap. Kondisi di Indonesia, masalah sampah mulai menjadi perhatian nasional. Pada masa ini, sistem penanganan masih sangat bergantung pada tempat pembuangan akhir, sedangkan pengelolaan dan pengurangan sampah sejak sumber belum berjalan luas. Regulasi tentang pengelolaan sampah sudah ada, namun penerapannya di lapangan masih terbatas. Tahun 2016-2018, volume sampah terus bertambah hingga gunung menjadi semakin tinggi dan meluas ke area lahan yang tersedia. Dampak negatif mulai terasa langsung oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi. Muncul bau tidak sedap yang menyengat. Air lindi dari tumpukan sampah mulai merembes ke tanah dan mencemari sumber air bersih, serta populasi hama seperti lalat dan tikus meningkat pesat. Keluhan dari masyarakat sekitar semakin sering terdengar. Kondisi di Indonesia, tekanan terhadap lingkungan semakin terasa. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi membuat jumlah sampah kota terus menaik. Pembangunan yang seringkali kurang memperhatikan dokumen lingkungan seperti AMDAL dan ANDAL juga turut memperparah kondisi karena limbah yang dihasilkan tidak diolah dengan baik sebelum dibuang. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan masih dinilai rendah. Tahun 2019-2020, produksi sampah terus melonjak. Salah satu penyebab utamanya adalah meningkatnya penumpukan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Masalah bertambah berat saat terjadi pandemi COVID-19. Aktivitas di rumah meningkat, sehingga jumlah sampah rumah tangga bertambah secara signifikan. Ditambah dengan munculnya jenis sampah baru seperti limbah masker dan alat kesehatan. Kondisi di Indonesia, sampah plastik menjadi sorotan utama karena sulit terurai dan menumpuk di mana-mana. Pandemi mengubah pola hidup masyarakat
yang turut mengubah jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan. Di sisi lain, perhatian terhadap lingkungan mulai dikaitkan dengan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Sejalan dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan umum dan kelestarian alam, tahun 2021-2023, kondisi di Bantar Gebang menyadari bahwa sistem lama sudah tidak sanggup menampung beban. Pemerintah dan pengelola mulai menerapkan pendekatan baru. Diluncurkan berbagai program seperti yang pertama, perluasan bank sampah untuk memilah dan mendaur ulang sampah bernilai jual. Yang kedua, pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan gas. Yang ketiga, sosialisasi pemilahan sampah dari rumah tangga agar mengurangi volume yang dibuang ke lokasi akhir. Pemerintah mulai mendorong penerapan prinsip 3R secara lebih serius. Kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai diberlakukan di berbagai daerah. Meskipun demikian, hasilnya belum terlalu signifikan karena perubahan kebiasaan masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama. Tahun 2024-2025, kondisi di Bantar Gebang, upaya penanganan belum mampu mengimbangi laju pertambahan sampah. Volume sampah yang masuk terus meningkat hingga mencapai 7.500 ton per hari. Akibat sisa lahan yang tersisa digunakan semakin sempit dan kapasitas TPST dinilai sudah mendekati batas maksimal atau kritis. Risiko lingkungan dan keselamatan tetap tinggi meskipun sudah ada perbaikan pengelolaan kondisi. Masalah sampah ini menjadi indikator utama tantangan lingkungan nasional. Pembangunan yang pesat diikuti dengan peningkatan konsumsi membuat produksi limbah terus naik. Hal ini mempertegas fakta bahwa kelestarian lingkungan bukan hanya tugas pengelola tempat pembuangan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Tahun 2026, kondisi di Bantar Gebang. Tekanan yang terus menumpuk akhirnya menimbulkan kejadian nyata. Terjadi longsornya tumpukan sampah di salah satu zona TPST. Kejadian ini mengganggu proses operasional pengangkutan dan pengelolaan sampah, serta menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pekerja dan warga sekitar. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa penumpukan sampah yang tidak terkendali telah merubah menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan keselamatan manusia. Titik longsor gunungan sampah di TPST Bantar Gebang terjadi di area zona 4 termasuk zona 4A. Longsoran ini menimbun area kerja, jalan operasional, dan warung yang berada tepat di bawah atau sekitaran lereng gunungan sampah tersebut. Informasi lebih detail mengenai lokasi dan imbas longsor tersebut. Lokasi tempat berada di gunung sampah zona 4 yang ketinggiannya telah mencapai 50 meter. Area ini merupakan titik antrian truk sedang membongkar muatan. Dampak titik kejadian, material longsor menimbun sejumlah truk, warung, dan warga yang berada di bawah gunung sampah, serta menutupi aliran sungai Ciketing atau Adam. Akibat insiden ini, operasional pembuangan di area zona 4 ditutup total oleh pemerintah setempat untuk proses evakuasi dan stabilitas lereng dalam jangka panjang. Kasus ini menjadi cerminan umum kondisi lingkungan Indonesia jika pola konsumsi dan pembuangan tidak diubah serta perencanaan lingkungan tidak diperbaiki. Masalah serupa akan terus muncul di tempat lain. Citra Indonesia yang dikenal sebagai paru-paru dunia harus dijaga kembali dengan cara menangani tidak hanya kerusakan hutan, tetapi juga masalah sampah dan polusi yang tumbuh seiring perkembangan zaman. Yang pertama, pencemaran udara. Tumpukan sampah yang menumpuk dalam jumlah banyak dan tertutup tanah atau sampah lain akan mengalami proses pembusukan secara alami tanpa cukup oksigen. Proses ini menghasilkan berbagai jenis gas. Salah satu yang terbanyak adalah gas metana, disertai juga gas amonia.
hidrogen sulfida, dan karbon dioksida. Akibatnya, gas-gas ini menimbulkan bau tidak sedap dan menyengat yang bisa tercium hingga permukiman warga yang jaraknya cukup jauh. Selain mengganggu kenyamanan, gas-gas tersebut juga mengubah kualitas udara menjadi tidak sehat untuk dihirup. Dan dalam konsentrasi tinggi, gas metana bahkan bersifat mudah terbakar dan bisa memicu kebakaran spontan pada tumpukan sampah. Keluhan bau menyengat yang sering disampaikan warga sekitar sejak tahun 2016 adalah bukti nyata dari dampak pencemaran udara ini. Yang kedua, pencemaran air. Sampah yang mengandung banyak zat organik, zat kimia, dan sisa makanan yang mengandung air ketika hujan turun atau sampah mengalami pembusukan akan terbentuk cairan berwarna kehitaman, keruh, dan berbau sangat menyengat yang disebut air lindi. Akibatnya, air lindi ini sangat berbahaya karena mengandung zat pencemar dan bakteri patogen. Jika tidak ditampung dan diolah dengan benar, air lindi akan merembes masuk ke dalam tanah, meresap hingga ke lapisan air tanah, atau mengalir ke sungai saluran air di sekitar lokasi. Akibatnya, kualitas tanah menurun dan sumber air bersih milik masyarakat menjadi terkontaminasi, sehingga air tersebut tidak layak lagi dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Seiring tingginya timbunan sampah di tahun ke tahun, volume air lindi yang dihasilkan semakin besar dan menjadi ancaman utama bagi ketersediaan air bersih di sekitar wilayah TPST. Yang ketiga, gangguan kesehatan. Pencemaran udara, air, dan tanah yang terjadi akibat tumpukan sampah menjadi sarang bagi berkembang biaknya bakteri, virus, jamur, serta hama seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Semua unsur ini secara langsung mempengaruhi kondisi kesehatan warga yang tinggal dan bekerja di sekitar lokasi. Akibatnya, penyakit saluran pernafasan, menghirup udara yang tercemar gas dan debu sampah, memicu terjadinya infeksi saluran pernapasan atau ISPA, batuk-batuk, sesak nafas, hingga penyakit paru-paru kronis, penyakit kulit. Sentuhan dengan air atau tanah yang sudah tercemar menyebabkan iritasi, gatal-gatal, hingga infeksi pada kulit. Yang berikutnya, penyakit lain. Melalui air terkontaminasi dan gigitan hama, masyarakat juga berisiko terkena penyakit diare, disentri, demam berdarah, hingga mengganggu pencernaan dan lain-lain. Semakin lama tumpukan sampah menumpuk, semakin tinggi resiko kesehatan yang dihadapi masyarakat. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa masalah sampah bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat. Yang keempat, risiko longsor sampah. Semakin lama beroperasi, volume sampah terus bertambah hingga membentuk timbunan yang semakin tinggi dan curam. Jika ketinggian melebihi batas aman dan kemiringan tidak terkontrol, struktur tumpukan sampah menjadi tidak stabil. Risiko ini bertambah besar, terutama saat musim hujan, karena air hujan akan meresap ke dalam timbunan dan membuat sampah menjadi lebih berat, licin, dan mudah tergeser. Akibatnya, terjadinya longsor sampah yang menimbulkan korban jiwa, menimbun jalan akses, merusak fasilitas di sekitar lokasi, serta mengganggu seluruh operasional pengelolaan sampah. Peristiwa ini juga menyebarkan sampah dan air lindi ke area yang lebih luas, sehingga memperparah pencemaran lingkungan. Kaitan dengan kondisi di lapangan seperti yang tercantum pada tahun 2015 mulai diantisipasi, hingga akhirnya terjadi kejadian nyata longsor pada tahun 2026. Hal ini membuktikan bahwa penumpukan sampah terus dibiarkan tanpa solusi menyeluruh. Bahaya fisik dan keselamatan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi keselamatan warga yang berada di sekitar area Gunung TPST Bantar Gebang.
Analisis berdasarkan nilai Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan layak. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Permasalahan sampah memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. F. Solusi. Yang pertama, mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Yang kedua, membiasakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Yang ketiga, mengembangkan program bank sampah. Yang keempat, meningkatkan pendidikan lingkungan. Yang kelima, mengembangkan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi. Yang terakhir, memperkuat pengawasan pengelolaan sampah. G. Kesimpulan, kasus TPST Bantar Gebang menunjukkan bahwa masalah sampah merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar di Indonesia. Penumpukan sampah yang terus meningkat dari tahun ke tahun telah menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan risiko bencana. Oleh karena itu, diperlakukan kesadaran masyarakat serta kerjasama semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saja hasil studi kasus dari saya atas nama Gervasino Kamnozeku. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. See you next time.